Di video kali ini, gue bakal ngebahas 101 cara bikin proposal franchise dari awal sampai akhir, langsung study case bareng brand ternama, franchise ternama. Lo pasti semua udah tahu ini, yaitu franchise Alfamart. Jadi, lo udah gak usah perlu nonton video-video lain atau ya GPT dan sebagainya tuh lo gak perlu. Cukup nonton video ini aja, 10 menit dijamin lo bakal paham, langsung bisa lo praktekin video ini, lo bisa bikin proposal franchise versi bisnis lo. Dan karena kita langsung tontonnya top 1 di Indonesia, marketnya udah Indonesia nih, ya udah top 1. Lo bakal bisa ekspansi 1000 cabang, 1.520.000 kayak Alfamart ini. Oke, langsung aja. Di sini di cover pertama, ya tampilan biasa, harus ada brandnya, brand lo di sini, gambar outlet tiket ini 3D, ya bisa pakai ChatGPT. Karena ada namanya brand lo, logo brand lo, Alfamart. Jadi kalau proposal biasa franchise itu bebas, lo mau portrait atau landscape itu sesuaiin aja sama lo punya selera. Langsung di sini singkat aja namanya proposal penawaran waralaba brand lo atau proposal penawaran franchise brand lo. Nah, ini detail kecil yang perlu lo pahami. Di sini ada tulisan. Nanti ada profil Alfamart kerja sama waralaba bergabung bulan. Warnanya simple aja, jangan paling banyak neko-neko elemen warna. Simple aja karena pembisnis itu butuh yang simple-simple aja. Di next ada data risi. Lo bakal nyiapin data risinya, page-page-nya kalau emang banyak, lo harus tahu sub-elemen segitu sebelumnya. Di sini di Alfamart punya ada perkembangan industri retail, industri waralaba, profil perusahaan Alfamart, konsumen dan sebagian, dan sampai kisah sukses. Nanti gua bahas detail-detail nih satu-satu ya. Ini ya pasti di Canva nih ada, lo bisa pakai langsung tempel di Canva, buang. Atau enggak lo cek punyanya Sat Franchise Product, digital product, itu kita juga kasih template proposal buat lo yang pengen buka proposal bisnis lo secara simple. Oke, pertama yang perlu lo tekanin yaitu lo harus kasih gambaran ke franchisee atau komitra lo. Perkembangan industri retail Indonesia. Ini gara-gara di Alfamart nih kategorinya retail, dia jelasin perkembangan retail di Indonesia. Kalau F&B, perkembangan F&B di Indonesia. Kalau lebih detailnya, lo maca perkembangan industri maca di Indonesia, kayak trennya yang lagi naik, anak muda semua pada maca, harganya yang marginnya gede, lo bisa terapin di sini. Nah, di sini kalau proposal tuh gak apa banyak tulisan, gak apa gambarnya gede. Contohnya Alfamart, ada gambar, terus ada tulisan, ada beberapa paragraf. Next, lo juga kasih tahu industri waralaba, pengertian waralaba, franchise lo itu diberi apa sih about franchise lo itu tadi. Setelah dikasih gambaran tentang misal tadi kita maca ya, kita bakal gunain sampai akhir nanti. Jadi franchise maca lo itu kayak gimana sih backgroundnya, mereknya udah dikenal luas atau belum, duplikasi bisnisnya udah mapan belum, kalau kata Warren Buffett udah ada parit bisnisnya belum di bisnis lo ini, apa orang lain bisa nyontek bisnis lo secara gampang gitu. Terus pengalaman dan keahlian lo, ayo tampilin aja nih poin-poinnya 1, 2, 3, 4, 5 itu udah cukup. Sama di atasnya ini beberapa pengetahuan tentang bisnis lo itu, franchise macanya. Dukungan dan pendampingan kerjasama franchisee tinggal menjalankan SOP gitu. Lo harus terapin detailnya. Jadi franchisee mitranya nanti bakal autopilot atau self manage. Kalau di sini Alfamart dia franchise tinggal menjalankan SOP. Berarti ini masuknya self autopilot. Semi autopilot. Jadi udah ada SOP-nya tapi tetap yang gerak nanti parameternya sendiri. Gitu. Ini ada detail kecil lo perlu terapin juga di proposal lo. Do not duplicate or distribute without written permission gitu. Nah, juga lo bisa kasih tahu detailnya lagi. Perbedaan antara kalau lo franchise maca beli punya lo versus franchise dari lo usaha lo kasih perbedaan antara franchise maca kalau orang-orang beli franchise maca lo sama kalau mereka buka bisnis maca sendiri itu. Lo kasih aja poinnya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 gitu. Ini contohnya Alfamart kayak gini. Nextnya profilnya lagi, journey-nya bisnis lo. Lo jangan, nah kalau bisa, di sini gue kasih tips khusus. Jangan bilang kalau bisnis lo tuh baru start 1 tahun atau 6 bulan bahkan. Lo harus bilang kalau bisnis kita udah start udah dari 4 tahun, 5 tahun gitu. Itu bakal nambah trusted para mitra yang bakal beli franchise lo. Di sini journey dari profil Alfamart, dia start 1999, terus bikin sistem
Alfamart, ada franchise-nya sampai sekarang ada ya 20.000 gerai di tahun 2024. Lo juga kasih tahu gambaran di proposal lo, psikografis konsumen lo tuh apa aja, dia suka belanja, dia suka lifestyle, dia suka warna hijau dan sebagainya, dan juga demografisnya, apa lebih di tempat yang high end, menengah ke atas, atau cuma di low profile gitu. Apakah area di perumahan, apartemen, atau di pom bensin, atau di sekolah, atau di kuburan, atau di stasiun, itu lo harus breakdown satu-satu. Kalau di sini jujur, lo tinggal copy aja ini screenshotan video ini, lo kirim ke ChatGPT, langsung aja kasih paham bisnis franchise manca lo tuh kayak gimana. Nah, nextnya lo kasih pilihan ke mitra lo, tipe gerainya tuh ada apa, package-nya lo tuh ada apa aja, ada A, B, C gitu. Kalau di Alfamart, dia ada gerai reguler, yaitu gerai Alfamart berada di kawasan pemukiman penduduk. Ada juga convenience store, yaitu gerai Alfamart yang berada di spesial atau spesifik. Soalnya ada di mall, di apartemen gitu. Lo juga kasih tahu, maca lo pengen berada di mana. Pengen booth atau gerobak atau di mall, itu lo harus tentuin package-nya. Terus juga di sini kasih tahu perkembangan gerai dan kantor cabang lo udah ada berapa di step by stepnya. Kalau semakin banyak mitra yang join ke lo, bakal nambah semakin trustednya mitra join ke franchise lo. Oke, ini yang paling penting, package tipe kerjasamanya. Jadi lo harus benar-benar yakinin ke franchisee atau mitra lo buat beli franchise maca lo. Nanti maca kita gunain sampai akhir ya. Harus ada tahap-tahapannya. Satu, waktu pengen buka franchise harus apa? Ada presentasi awal. 2, kertas kerja survei. 3, gambaran kerja dan RAB, ini bangunan-bangunan dan sebagainya. 4, presentasi lagi itu sama PE. 5, renovasi, perjanjian, dan perizinan, semua bakal diurus. 6, pembukaan gerai gitu. Jadi nanti kalau lo pengen buka franchise, proposal tuh jangan lupa pakai tahap-tahapan setelah orang tertarik ke mitra lo gitu. Jangan cuma transfer terus next stepnya apa. Kalau bisa langsung jelasin di proposalnya. Kalau di Alfamart ini ada tipe-tipe gerai, tipe-tipe raknya. 9 rak, 18 rak, 36 rak, 45 rak. Di area juga dan total budget investasinya. Ini ada start 300 juta sampai 500 juta. Nextnya, lo harus jelasin sistem dari franchise lo itu. Cara lo ngatur franchise fee-nya berapa, dapat 40 juta untuk 5 tahun. Instalasi kelistrikan tuh udah apa belum, vinil, lantai vinil, dinding, lampu, AC, semuanya udah dikejar sama lo belum. Sign dan sign pole, perizinan gerai, semuanya udah satu include package apa belum, lo harus terapin juga di situ. Terus kalau membuka gerai baru atau konvensional, ini juga harus detailin. Ini kayak different Alfamart kurang lebih sama, langsung aja next. Nah, yang paling penting setelah tadi lo udah jelasin package-nya, kalau udah join di lo bakal dapat apa aja, alurnya di mana, harus ada pola kerjasama juga di franchise proposal lo. Jadi isinya pengelolaan toko, mengelola toko retail modern memiliki tantangan sendiri. Oleh karena itu pendengar waralaba harus ada SOP-nya. SOP-nya lo tulis. Ini nanti report karyawannya setiap jam 7 pagi bakal kirim di grup ini, lo harus ada report SOP-nya. Kedua, dan semisal kan di bisnis maca lo pasti ada cash. Nah, cash-nya ini harus berapa hari mesennya, apa 3 hari, apa 1 minggu, apa 1 bulan sekali. Nah, kalau gue saranin sih 3 hari sekali aja, karena rawan buat dicuri sama karyawan lo sendiri. Harus kas, laporan keuangannya harus jelas, lo udah harus ada template-nya juga. Kalau belum ada langsung aja cek franchise digital product, kita juga udah ada kalau mau simple. Jadi kayak hasil penjualan di store setiap hari ke rekening bank. Hasil penjualan hanya dipakai untuk pembiayaan arus kas toko franchisee. Penarikan dana dari escrow akun dilakukan oleh Alfamart saja. Jasa giro dan kedepan lain-lain sepenuhnya menjadi hak franchisee. Franchisee dikenakan biaya administrasi sebesar 1,2 juta per bulan. Lo harus detail di sini. Ada juga barang dagangan. Nanti dipasuknya siapa pengirimannya sampai ke sana. Lo ya simpelnya tinggal screenshot aja langsung kirim ke ChatGPT. Terus ceritain produk yang mau lo franchisein. Nah, yang paling penting kalau ini autopilot, lo harus ada real TV buat lo para franchisor. Nah, lo kan udah ngurus bisnisnya orang, franchise-nya orang. Ya walaupun mitra lo, tapi masa lo gak dapat keuntungan nih, gak dapat profit dari ngurus bisnisnya orang.
Ini namanya adanya royalty fee. Kalau kita lihat di Alfamart punya royalty fee, itu simpel aja, cuma 1%, 2%, 3%, sampai 5%. Tapi dari omset, lo bisa mainin angka-angka ini, lo pengen mainin psikologinya. Kalau oke, lo bisa set aja 10% dari profit bersih, itu juga udah oke. Gue banyak cek 200 proposal franchise tuh biasa mainnya dia kayak gitu. Oke, terakhir di dalam proposal lo harus ada kisah sukses franchise lo. Ini agak storytelling dikit aja ya buat lo branding. Lo kasih tuh berapa ya milestone lo, misal dari 10 outlet, 20 outlet, tuh gimana step by stepnya. Lo share juga tuh video lo ke klien. Ini gua perintis bukan waris dari 0 outlet sampai 10 outlet. Gua pengen ngembangin bisnis ini makin tinggi, makin cepet. Kita butuh investor, franchise. Kalau lo mau join dengan sistem kita yang udah 4 tahun, yuk gitu. Itu namanya kisah sukses franchise bisnis lo. Lo juga boleh di sini urgensiin mitra lo atau franchise lo. Kayak, Pak, ini no risk no Ferrari. Jadi kalau lo berdiam diri tempat aja itu udah berisiko. Ini langsung take a risk, kita kerja sama bareng, ada mentoring sama kita. Nah, lo bisa pakai kata-kata kayak gitu buat meeting dengan franchise lo. Oke, yang terakhir jangan lupa kasih kontaknya, nomornya berapa, email, Instagram, dan lain sebagainya. Oke, cukup videonya di sini buat proposal franchise. Harapannya lo harus sekarang juga take a note tadi, langsung di hari ini deking juga lo bikin franchise proposal lo. Jangan nunda-nunda besok 2 hari lagi, 3 hari lagi. Langsung sekarang aja, ini gue udah tampilin detailnya. Tinggal copy, kirim ke GPT. Canva kita udah ada sediain, template semua kita udah sediain, langsung aja cek startfranchise.id buat info lebih lanjut. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalain lonceng. Gue bakal bahas franchise lebih detail di YouTube startfranchise.id.